sifatnya lebih kepada bimbingan teknis di mana kita akan dituntun atau diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana mengakses arsip digital. Kenapa sampai arsip digital? Kenapa sampai ada tema tentang arsip digital? Pertama-tama, saya melihat bahwa saat ini kita mengalami kesulitan dalam hal mengakses arsip. Bimbingan arsip digital ini hadir bukan untuk menggantikan arsip konvensional, namun ini hanya alternatif untuk mahasiswa yang sedang dalam tahap proses penyelesaian studinya di pendidikan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang ini kita dipertemukan kembali meskipun tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita langsung bertatap muka, kali ini kita harus bersua dengan via online. Tapi saya kira ini tidak akan merubah atau mengurangi esensi dari pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan pertama kali kepada Dinda Subair, Ahmad Subair, yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini dengan manuver, dengan hal yang dilakukan oleh saudara Subair. Ini kita berharap ada hal baru yang bisa kita dapatkan melalui digitalisasi arsip ini. Seperti apa digitalisasi tersebut? Sebentar saya kira saudara Subair. Saya kira sebenarnya ini adalah tema yang sangat menarik, karena menariknya kita sebenarnya ditantang untuk melihat perbedaan yang sangat mendasar antara prodi pendidikan sejarah dengan prodi ilmu sejarah. Ada istilah dari teman saya, waktu saya kuliah di UNJ seperti ini. Kenapa sih kita prodi pendidikan sejarah hari ini tidak, dalam tanda kutip, sungkan mencetak guru yang sejarawan atau sejarawan yang guru? Nah, ini tantangan yang sangat menarik dari teman saya. Kenapa prodi pendidikan sejarah tidak berani misalnya mencetak guru yang sejarawan atau sejarawan yang guru? Mari kita bersama-sama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kita membuka kegiatan ini dengan ucapan Bismillah. Harus dilalui oleh seorang peneliti dalam menemukan arsip. Yang saya katakan tadi, arsip itu ditemukan, ya. Tentu pemilihan topik itu yang paling berperan. Topiknya apa? Dia penelitian sejarah kah, filologi kah, kearsipan kah, ataupun ilmu budaya. Ilmu budaya itu banyak, ya. Jadi saya golongkan saja. Di mana dalam ilmu psikologi pendidikan dia masuk dalam usia remaja. Usia remaja ini dia tidak sepenuhnya otonom. Mungkin teman-teman sekalian dari mahasiswa paham apa yang saya maksud dengan otonom. Artinya mereka masih butuh bimbingan. Sekarang saya coba berbicara mengenai arsip yang konvensional saja. Terutama bagaimana kita memanfaatkan arsip bagi seorang guru atau peneliti sejarah. Karena saya pikir walaupun alumni dari UNM ini kebanyakan menjadi guru. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ini mengarah kepada dua narasumber kita hari ini, yakni Pak Ahmad Subair sendiri dan Pak Suryadi Mapengar. Tadi Kak Ahmad Subair yang menyinggung tentang output dari seorang ilmu sejarah dengan pendidikan sejarah, yang tadi menyinggung tentang ketika misalnya history education itu adalah outputnya hanya toh saya sebagai guru. Yang menjadi pertanyaan saya di sini bahwa bagaimana misalnya kita yang notabene ini adalah mahasiswa pendidikan sejarah yang outputnya menjadi guru, tapi karya ilmiah terakhir kita
itu selalu hal-hal yang mungkin pertanyaan umum ini yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa rekan-rekan kami di mahasiswa pendidikan sejarah, itu terobosannya yaitu sejarah lokal. Sangat bermanfaat bagi kita, khususnya teman-teman pendidikan sejarah. Semoga kegiatan ini ke depan bisa lebih intens lagi dilaksanakan sehingga dapat membantu teman-teman khususnya dalam penulisan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arjun, mahasiswa program studi pendidikan sejarah. Berdasarkan kegiatan tersebut, saya mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, terutama dalam mengakses arsip-arsip sebagai acuan sumber penelitian dan penulisan sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fahri SPD MPD, Ketua Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Saya sangat mengapresiasi kegiatan aktivitas Lansar yang bertemakan arsip digital sebagai pembelajaran dan penelitian sejarah. Saudara Ahmad Subair telah melaksanakan BIMTEK pada tanggal 11 sampai tanggal 12 Agustus 2020 kemarin. Kegiatan inilah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi prodi pendidikan sejarah, khususnya bagi mahasiswa dan dosen pendidikan sejarah. Harapannya semua kegiatan ini bertambah baik dan berkelanjutan, karena bagaimanapun di prodi pendidikan sejarah sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan ini sangat penting, apalagi misalnya seperti masa pandemi seperti ini, semua langkah kita terbatas. Dengan adanya kegiatan ini, kami di Prodi Pendidikan Sejarah sangat berharap memberikan pengetahuan baru bagi khususnya mahasiswa dan dosen di Prodi Pendidikan Sejarah. Hal yang sangat kami harapkan bisa berkelanjutan karena sangat bermanfaat di Prodi Pendidikan Sejarah.